Kamu tidak ingin mengungkap rahasia yang hanya kita ketahui? Qin Yichen hanya merasa bahwa meskipun Bai Guanxing mengatakan bahwa cahaya pisau yang tertinggal di pikirannya tahun itu adalah tindakan palsu. Bahkan jika Bai Guanxing berkata bahwa dia adalah Qin Yichen dan keturunan dari naga sejati, dia tidak dapat mempercayainya. Karena dia curiga bahwa kekuatan permaisuri Manhua cukup untuk mencerminkan semua yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Namun, Bai Guanxing angkat bicara. Rahasia antara kamu dan aku tidak bisa dibuktikan. Ini juga sederhana. Di mana bihai emperormu? Keluarkan dan kalahkan wanita jalang ini. Kekuatan senjata kekaisaran menyentuh alam kekaisaran. Anda harus menyadari perbedaan antara benar dan salah. Begitu kata-kata itu keluar, permaisuri Manhua mengguncang seluruh tubuhnya, menunjukkan ketakutan dan kemarahan. Anak Baize, kamu tidak perlu ide ini. Nak, ini benar-benar bukan ilusi sekarang. Jangan datang. Namun, seruan-seruan ini tampaknya di telinga Qin Yichen yang tuli. Dia mengeluarkan artefak Kaisar Bihai, dan memusatkan niat membunuhnya. Bai Guanxing benar. Rahasia timbal balik apa yang digunakan untuk membuktikannya. Sederhana dan kasar untuk langsung memukul permaisuri Manhua dengan alat Kaisar Bihai. Keagungan senjata Kaisar Bihai melonjak dan berubah menjadi gelombang kemarahan. Dan hati Qin Yichen juga dipenuhi dengan amarah. Kedua ilusi barusan hampir membuatnya jatuh ke dalamnya. Melihat ombak yang mengamuk, permaisuri Manhua tiba-tiba gemetar, maju mundur, kelopak mekar di matanya. Dan kelopaknya tampaknya memiliki ribuan lapisan, dan mereka memantulkan warna merah misterius. Jangan membuatku memalingkan wajahku. Putra Baize, keluarkan aku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri dari neraka. Tapi selama kekuatan kekaisaranku meningkat dan menjaga keberadaan neraka, aku pasti akan merasakannya. Godaan bukan lagi ancaman. Tapi Bai Guanxing mengangkat telapak tangannya untuk menghentikan gerakan Qin Yichen. Apakah benar kali ini? Qin Yichen masih penuh kecurigaan, tetapi Bai Guanxing mencibir. Akhirnya terungkap warna aslinya. Memaksa permaisuri Manhua untuk memacu prestise kaisar, menarik neraka surgawi, dan mengungkap keberadaan kelompok mereka. Ini tidak diragukan lagi akan robek. Ingat, mulai sekarang, jangan lihat matanya lagi. Bai Guanxing memberikan nasihat, dan Qin Yichen perlahan menutup matanya. Tetapi Kaisar Bihai masih ada di tangan, sehingga dia bisa menyerang kapan saja. Meskipun wajahnya telah terkoyak, bahkan ilusi tidak dapat diringkas ke bawah. Tetapi kelicikan dan ketakutan dari permaisuri Manhua membuat Qin Yichen harus berjaga-jaga. Qin Yichen mendengar gerakan Bai Guanxing menginjak semak bunga dan berjalan menuju permaisuri Manhua selangkah demi selangkah. Ingin mengancam saya? Kamu bisa mencoba. Kamu harus tahu bahwa neraka diciptakan olehku. Jika kamu mencoba, bisakah kamu menarik keberadaan itu? Permaisuri Manhua menggertakkan giginya. Putra Baize, apakah kamu yakin? Bahkan jika kamu bisa menghentikannya, apa yang bisa aku rugikan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Bai Guanxing mencibir. Jika saya tidak berbohong kepada Anda, maka, tidak peduli apakah Anda mengkhawatirkan keberadaan itu atau tidak, selama Anda melakukannya, kami akan membunuh Anda. Dan jika saya berbohong kepada Anda, bahkan jika Anda memulai neraka, saya dapat menjamin bahwa sebelum keberadaan itu datang, saya masih akan membunuh Anda. Kata-kata Bai Guanxing sangat dingin dan tajam, dan suara dewa berbicara, menyebabkan bunga iblis dan darah layu pada saat ini. Kepercayaan diri dan kekuatan Putra Baize menunjukkan kemuliaan. Permaisuri Manhua diam. Wajahnya berubah dari waktu ke waktu. Dengan penyesalan, keengganan, kebencian. Akhirnya, Permaisuri Manhua berbicara. Tidak dalam ilusi. Biarkan mereka menuangkan prestise kekaisaran ke tubuh saya. Setelah menyelamatkan saya dari neraka surga, saya akan menandatangani kontrak dengan Anda. Bagaimana dengan itu? Kondisi ini, yang telah dilihat Qin Yichen sebelumnya, juga merupakan alasan mengapa dia jatuh ke dalam ilusi. Dan semuanya sekarang tampaknya benar. Tetapi di penjara surgawi, jalan surgawi tidak ada artinya. Jadi sangat tidak mungkin untuk menyingkat kontrak jalan surgawi. Tampaknya ilusi bahwa permaisuri Manhua barusan tidak semuanya palsu. Bahkan Qin Yichen merasa banyak dari mereka benar. Karena kebenaran tercampur, sebagian besar bisa menipu orang. Dan kalau kondisinya memang bisa seperti ini, sepertinya itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, ada kontrak dengan surga. Dan permaisuri Manhua belum cukup kejam untuk melanggar hukuman surga. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Bai Guanxing perlahan mengurangi cibirannya. Tetapi kata-katanya menjadi lebih dingin dan dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertahankan. Sampai sekarang, kamu masih bermain pintar di depanku. Kamu bermain pintar di depanku. Bai Guanxing marah. Anda memperlakukan saya sebagai orang bodoh. Kontrak jalan surga. Bagaimana dengan prestise kekaisaran yang mengalir ke tubuh Anda? Ketika aku tidak mengenalmu, ketika kamu melihatku, kamu tidak pernah berpikir untuk pergi ke aku. Itu untuk pergi ke leluhur kulit hitam dan menjadi bidak yang diletakkan leluhur hitam di sampingku. Lagi pula,
Bagi perempuan jalang sepertimu, siapapun bisa menjadi sekutumu. Tapi kamu pikir Heiju memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi daripada kita. Jadi, kamu sama sekali tidak berencana untuk setia padaku. Qin Yichen segera tertegun oleh teriakan kemarahan dan ledakan. Dia tidak menyangka bahwa skema permaisuri Manhua begitu dalam. Bahkan lebih tak terduga, Bai Guanxing bisa melihat semuanya. Qin Yichen masih terkejut sebelumnya. Jika permaisuri Manhua ingin membelot kepada mereka, mengapa dia membekukan ilusi untuk menyakiti dirinya sendiri? Ternyata, permaisuri Manhua menyiapkan banyak metode untuk dirinya sendiri. Pertama mengacaukan dirinya dengan ilusi. Begitu berhasil, Bai Guanxing akan jatuh ke dalam keadaan pasif. Itu juga dapat menggunakan letusan Kaisar Wei untuk mengkhawatirkan neraka dan mengungkap keberadaan mereka. Trik ini juga diselesaikan oleh Bai Guanxing, dan pada akhirnya penyerahan permaisuri Manhua membuat Qin Yichen bukan tidak mungkin. Namun hasilnya tetaplah jebakan. Rangkaian trik ini, siapapun yang jatuh ke dalamnya, permaisuri Manhua sudah cukup untuk melihat langit lagi dan keluar dari neraka. Qin Yichen diam-diam terkejut. Dia mengagumi kecerdasan yang tak tertandingi dari putra Baize. Tanpa kepemimpinannya, akan ada dewa di surga. Pikirkan tentang itu. Juga, di neraka yang disiksa. Selain kebencian, seperti permaisuri Manhua, Del harus memikirkan masa depan mereka sendiri setiap saat. Dan saat kemarahan Bai Guanxing berakhir, permaisuri Manhua menjadi histeris. Wajah obsesifnya yang tak tertandingi berkerut. Putra Baize, kamu benar-benar sama dengan legenda. Kamu bisa melihat semuanya. Apa yang kamu katakan itu benar. Itu benar. Hahaha, mungkinkah Heiju memiliki peluang menang lebih tinggi darimu? Bukankah itu benar? Bagaimana jika kamu bisa melihat semuanya? Bukankah sudah mati? Bukankah sekarang hanya ada Taoisme? Kasihan. Suara sarkastik ini membuat mata biru sedingin es Bai Guanxing tampak dingin dan tegas. Tetapi dengan segera, dia menjadi sangat tenang. Ini hanya masalah waktu sebelum saya menjadi seorang kaisar. Dan kapan Anda akan meninggalkan surga? Ini bukan masalah waktu. Permaisuri Manhua berteriak dengan marah. Itu bagus. Mari kita buka langit-langit untuk mengucapkan kata-kata cerah. Kondisinya tetap sama. Dan bahkan prestise kekaisaran yang telah Anda tuangkan tidak dapat mengambilnya kembali bahkan jika Anda telah menandatangani kontrak surgawi. Selamatkan saya.